Hukum jual beli secara kredit itu bukan riba. Hukum asalnya apabila tidak terkena dengan syarat-syarat yang menyinggung kepada sistem ribawi. Akhil karim yang semoga Allah rahmati, yang pertama adalah hukum jual beli secara kredit itu bukan riba. Hukum asalnya apabila tidak terkena dengan syarat-syarat yang menyinggung kepada sistem ribawi. Contohnya tidak ada tidak ada bunga yang kemudian sifatnya fluktuatif dan sifatnya tidak ada denda. Jadi antum membeli dengan kredit, memang betul-betul kredit. Antum kalau beli mobil ini cash 200 juta, kalau kemudian kredit 250 juta, per bulannya 5 juta, dan itu tidak berubah sampai akhir pembayaran dibayarkan secara penuh, itu tidak riba. Yang menjadi riba kalau kemudian di situ ada ketetapan bunga naik turunnya ditentukan berdasarkan kepada fluktuasi bunga yang sedang beredar, kemudian ada di situ denda dan lain sebagainya, disitulah kemudian jatuhnya riba. Bagaimana kita menjual yang semacam itu? Ya dihindari dan jangan menolong dalam segala keburukan dan dosa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan menolong dalam perkara dosa dan perkara permusuhan. Dan riba itu bisa menimbulkan permusuhan. Antum lihat kan hari ini kasus debt collector itu sebenarnya juga karena kasus semacam itu. Permusuhan atau tidak permusuhan? Permusuhan lah, akhi. Dan kita harus paham, jangan terbiasa dengan hutang. Kalau memang antum tidak terburu-buru dan antum bukan dalam kondisi ada hajat yang penting, tidak usahlah. Berhutang itu memang perkara mubah, tetapi bisa menghalangi surga. Saya tidak hutang Ustaz, saya cuma kredit, sama aja. Kredit dan hutang itu sama. Jadi kemudian sabar. Kenapa? Allah tidak pernah menyamakan satu perbuatan mubah dengan dosa kecuali hutang. Makanya Nabi berdoanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau minal ma'sam, dari dosa, wal maghram, yaitu adalah hutang. Kenapa Nabi menyamakan antara dosa dengan hutang? Padahal dosa dan hutang kan beda. Hutang itu mubah. Ya karena perkara mubah yang menghalangi kita masuk surga itu hutang. Makanya apalagi hutang aja sudah gitu, apalagi ditambah hutang itu yang bersifat ribawi. Hindari, minta tolong sama Allah supaya dikuatkan. Bagaimana kedudukan fardu ain dalam dua perkara, fardu ain di dalam jihad dan fardu ain di dalam birrul walidain. Yang kalau mampu nggak usah dibentur-benturkan gitu surga. Jihad termasuk fardu ainin apabila dalam kondisi-kondisi tertentu, sebagaimana yang mengumumkan dan memproklamirkan kapan jihad itu menjadi wajib fardu ainin itu adalah para ulama, bukan sembarangan oleh kita. Contohnya ketika di Suriah, kemudian tidak ada lagi yang membela, maka setiap laki-laki di tempat itu berkewajiban untuk membela kalimat Allah supaya bebas dari penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Maka kalau mampu mendudukkan dengan birrul walidain, dudukkan dengan birrul walidain. Tapi kalaupun tidak mampu bertemu, maka didahulukan fardu kifayah, fardu ain di dalam masalah jihad. Kenapa? Karena dalam urusan jihad membawa kemaslahatan orang secara banyak. Adapun birrul walidain membawa kemaslahatan antara kita dengan orang tua kita. Itulah yang disampaikan ulama. Tapi sebenarnya kalau mampu mengkondisikan secara urut dan secara bersama-sama, mengkondisikan bersama-sama itu jauh lebih baik daripada membenturkan antara pintu surga dengan pintu surga yang lainnya. Barakallahu fiik.